Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati, yang terhormat beliau Al-Ustadz Abdul Jalil Purbo bin Slamet Purbo bin Muhammad Yusuf bin Kiai Abdul Syukur rahimahumullah. Yang kami hormati ketakmiran Masjid Kiai Siroj atau Masjid Nurul Huda Meranggal Pulau Bogodo. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Pulau Bogodo, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali lagi kajian di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kajian rutin Masjid Kiai Siroj via online lewat media Zoom. Dan kali ini pada malam hari ini adalah malam yang sangat spesial. Kita akan mengaji bersama dengan beliau Al-Ustadz Insinyur Haji Abdul Jalil Purbo untuk bersama-sama menyimak sejarah perjuangan Islam di Bumi Brangkal yang sampai saat ini masih terasa bagaimana jasa-jasa dari perjuangan pendahulu kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan usaha pendahulu kita bisa menjadi wasilah untuk memberikan semangat pada kita sehingga nantinya kita bisa berkumpul dengan pejuang-pejuang Islam di jannahnya Allah. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online maupun secara offline, mohon maaf untuk malam hari ini saya kajian tidak dari Merangkal karena tadi mau berangkat hujan deras sehingga saya monitor lewat pondok pesantren Al-Ikhlas Purbowangi. Biasanya saya di kantor, tapi karena anak-anak ngaji itu terlalu berisik sehingga saya pindah ke pondoknya saja yang lebih sunyi. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, tidak elok ketika saya terlalu panjang bicara karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:30. Perlu kami informasikan ketika nanti pengajian mohon kepada seluruh peserta kajian yang hadir secara online untuk memutkan mikrofonnya sehingga tidak mengganggu jalannya kajian. Dan pertanyaan nanti akan ada sesinya, bisa dikirim dulu lewat chatting ya, atau WA langsung ke nomor saya. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mari kita simak bersama kajian dengan Al-Ustadz Insinyur Haji Abdul Jalil Purbo. Kepada beliau kami persilahkan. Semoga. Alhamdulillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jalil. Alhamdulillah. Apa kabar? Ya baik. Ya saya mulai dari cerita. Jadi napa niku wau Diponegoro masih sebelum nama kecilnya adalah Bagus Abdul Hamid. Dari muda beliau pergi ke Ponorogo, mondok atau nyantri, kemudian pindah ke Prambanan, nyantri, kemudian pindah ke Salaman. Begitu sudah kira-kira cukup, dia pulang ke keraton, terus mau dinominasi sebagai Hamengkubuwono keempat. Tapi beliau tidak berkenan karena beliau lebih senang untuk ngurus pesantren.
namanya pesantren. Nah, itu saya dapat cerita semua dari eyang saya, dari ayah saya. Jadi saya cerita bukan dari literatur. Nah, itu kemudian santrinya banyak dan para kiai-kiainya itu kiai yang pertama Kiai Muhammad Ja'far. Terus ayahnya Kiai Nuryadin. Nah, Kiai Nuryadin itu putra dari Kiai Sehabuddin dari Dongkelan, Ngayogyakarta. Nah, kalau Muhammad Syafi'i itu, yang Muhammad Syafi'i masih jadi santri waktu itu. Nah, kemudian satu hari Belanda itu mau bikin rel kereta api, langsung main ini aja dia. Main patok saja mau untuk jalan kereta api. Nah, itu terus dicabuti sama itu santri-santrinya yang Pangeran Diponegoro. Nah, terus ini apa nih kau? Tiap kali dicabuti, kemudian pasang lagi. Lama-lama ini Belandanya nyerang pesantren. Jadi peperangan itu sampai berapa saat, karena jumlahnya lebih banyak, tentara Belanda itu dibantu sama dari dari Mataram juga ada yang ikut. Nah, terus mundur. Nanti begitu sampai suatu tempat bikin markas. Nah, terus diserbu lagi oleh Belanda, mundur lagi, bikin markas lagi. Kemudian Belanda bikin benteng Stelsel yang dulunya entah di mana itu, yang ada 2 kalau nggak salah. Kemudian nemu tempat di cabang Kali Kemit sama kali apa itu namanya itu, yang dekat pesantrennya atau yang pesantrennya Pak Wahid itu, ada jembatan itu dulu itu sebagai benteng pertahanan alam. Jadi diapit 2, sebelah timur Kali Kemit, sebelah baratnya kali lagi jadi 1, terus kemudian di sebelah utara itu bukit-bukit, gunung-gunung, bukit-bukit pertahanan alam. Nah, itu Diponegoro bertahan di situ, nggak kalah-kalah, nggak bisa dikalahkan oleh Belanda. Terus kemudian Belanda membangun benteng yang sekarang jadi nama Benteng Van der Weyck. Benteng Van der Weyck masih ada sekarang itu. Kemudian ini nggak kalah-kalah, terus Jenderal de Kock dikasih tahu orang Jawa itu kalau di Baii itu akan, kalau di Pangku akan kalah dia. Kemudian dia undang makan sama berunding. Begitu diundang makan ke Magelang, malah ditangkap. Pangeran Diponegoronya ditangkap. Dibuang ke Makassar. Nah, sesudah itu Kiai Nuryadin, Kiai Muhammad Ja'far, Kiai Muhammad Syafi'i yang sudah jadi kiai. Nah, itu di Kiai Muhammad Syafi'i dinikahkan
sama Bendoro Raden Ajeng Siti Maryam. Kemudian jadi Nyai Maryam, istrinya Kiai Muhammad Syafi'i. Nah, kemudian Kiai Muhammad Syafi'i sama Muhammad Ja'far meninggal, dimakamkan di Berangkal itu, pertama di bawah itu makamnya. Tapi Kiai Nuryadin dimakamkan di Gerenggeng. Kemudian Kiai Muhammad Ja'far dan Kiai Muhammad Syafi'i ngumpet jadi guru ngaji dari Berangkal. Nah, itu kemudian sesudah ini Diponegoro kalah perang, saudara-saudaranya dari Pangeran Diponegoro yang ditunjuk sebagai Bupati Ambal, yaitu menjadi Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Purbanegara di sana. Kemudian Karanganyar itu Raden Mas Aryo Adipati Jadeningrat. Nah, itu kedua bupati ini membuat suatu perjanjian sama Belanda, jangan diganggu. Itu sisa-sisa laskarnya Diponegoro di Berangkal itu, yang artinya Berangkal itu kata yang saya seberang kali, jadi namanya Berangkal. Nah, itu terus kemudian ini aman saja sampai tahun 1925. Mbah Kiai Sirot itu eyangnya Bu Atikah itu membuat pesantren di tempat yang sekarang itu, tempat pesantren sekarang. Nah, itu lantas santrinya banyak. Santrinya banyak, terus itu yang masih ini udah habis generasi Kiai Muhammad Syafi'i sama Kiai Hasan Mukmin. Jadi Kiai Sirot itu kakeknya Bu Atikah atau Pamanda Faisal itu Kiai Sirajuddin bin Kiai Hasan Mukmin bin Kiai Muhammad Syafi'i bin Kiai Muhammad Ja'far bin Kiai Nuryadin. Nah, Kiai Nuryadin waktu meninggal dimakamkan di Gerenggeng. Yang lainnya di Berangkal itu, mulai dari Kiai Muhammad Ja'far yang paling bawah, paling atas itu Kiai Muhammad Syafi'i, bawahnya Kiai Muhammad Syafi'i itu di bawahnya Kiai Muhammad Syafi'i, Kiai enggak ada Yulia. Ada adik saya dari Belanda. Nah, terus ceritanya saya itu pesantrennya itu dilarang sama Belanda. Akhirnya berontak. Beliau ingin ngusir Belanda, terus bikin negara Islam. Kalau nggak salah negara Islam di tanah Jawa, biar untuk ngusir Belanda. Tapi terus ini terdesak terus, akhirnya Kiai Sirot ditangkap dan dipenjara di Magelang. Terus nggak tahu tahun berapa itu belum cerita yang itu meninggal kapan. Kemudian
dinamakan Kiai Tidar supaya mengumpat mendelik delik, jadi supaya namanya disembunyikan, jadi Kiai Tidar. Nah kemudian yang Abdul Syakur itu Kiai Abdul Syakur, buyut saya, menggantikan Kiai Hasan Mukmin, oleh Belanda dilarang mengganti jadi penghulu Karanganyar, yaitu yang penghulu Kiai Hasan Mukmin. Dilarang. Kemudian ini diimunisasi semua keluarga itu. Jadi tidak boleh sekolah agama, nggak boleh mendirikan sekolah agama. Nama juga harus ganti nama. Yang nama kemudian harus bikin nama. Jadi Eyang Kakung Muhammad Yusuf Purbo Adi, jadi Purbo Adiwijoyo. Kumpulan dari persatu Purbanegara Cokro Adi Suryo sama Jayadiningrat, jadi Purbo Adiwijoyo. Tapi Eyang nggak mau ganti nama, cuma disingkat namanya MJ Purbo Adiwijoyo. Kemudian nggak boleh jadi penghulu, suruh oleh Belanda ditaruh jadi asisten wedana di yang pertama itu di Salaman, kemudian di yang utara ini, namanya Secang. Terakhir jadi wedana Prembun, jadi terkenalnya Yang Dono Prembun itu panggilannya. Nah kemudian ini nama-nama putra-putranya Eyang Yusuf itu kakak tertua dari ayah itu namanya Ibrahim, suruh ganti nama oleh Belanda. Itu jadi namanya jadi Bambang Irawan. Ayah saya namanya Muhammad Mahmud Jilal, suruh ganti nama jadi Selamet, Pak Selamet itu. Terus kemudian adiknya Pak Basuki almarhum itu namanya Abdullah Harun Al-Rasyid, harus jadi Basuki, tapi yang putri-putri nggak berubah itu. Retno Daulat sama Retno Daulat dan Siti Mulak adiknya. Kemudian adiknya lagi Mahrubi Munajat. Harus ganti tapi disingkat. Mulyono M-nya Mahrubi. Belakangnya Purbo Adiwijoyo. Kemudian adiknya Pak Mulyono itu Mulyono Mahrubi Purbo Adiwijoyo adalah Hasan Muhdad. Nah, M-nya disingkat jadi Hasan M. Purbo. Adiknya, ayahnya Dini itu Husain Muhyiddin Purbo. Nah, nama Purbo Adiwijoyo itu dulu sama Eyang itu disahkan oleh Hamengkubuwono ke-8. Terus jadi disekulerkan oleh Belanda. Itu Pamanda Alwi Assegaf almarhum nanya, dia Pak Jalil kok dulu Pak Slamet langkah sing jadi santri ya. Lah terus saya cerita sejarahnya, diimunisasi sama Belanda. Kurang ajar Belanda itu. Nah, ya itu kerjanya Belanda gitu, menjajah. Nah itu akhirnya sekarang jadi terus ini ya diteruskan oleh di Masjid Kiai Sirot itu diteruskan menjadi sekolah agama. Jadi ininya cita-cita dari Pangeran
Diponegoro sampai Kiai Sirot itu diteruskan. Jadi ada tinggalannya. Itulah ininya. Nah itu apa namanya, keluarga berangkal, seberangkali, kata ayah saya, gue arane seberangkali gue. Iya. Ini ada adik saya juga ikut di sini. Yulia dari Belanda. Terus ada Dini, anaknya Pak Husain. Dara, semua itu. Ini Pamanda Faisal sama Bu Atikah itu cucunya yang Kiai Siroj. Jadi manggilnya Pamanda. Nah itu nggak tahu itu ceritanya gimana. Yang diimunisasi hanya keluarga dari yang Muhammad Yusuf Purbo Adiwijaya itu. Yang suruh ganti nama semua. Harus ganti nama. Tapi adiknya nggak diganti nama, Samsurijal. Dulu wali kota Jakarta itu. Tapi dia begitu mengadakan suatu kegiatan yang Islameten Bond di Karanganyar langsung pindah ke Solo sama Belanda. Nggak boleh. Jadi dijauhkan dari Karanganyar, dari Berangkal. Semua itu sampai Eyang Kakung. Ayah saya langsung begitu lulus sekolah kirim ke Kandangan Borneo, kemudian sampai ke Kalimantan, ke Banjarmasin. Nah itu, jadi itu sekarang nanti semoga nanti menjadikan pendidikan dari Diponegoro ya, pendidikan pesantren Diponegoro. Ya benar ya. Nggih, laras. Pak Wahid. Nggih, laras. Pesantren Tahfidz Diponegoro. Itu melanjutkan cita-cita dari Pangeran Diponegoro. Amin. Nah, hubungan darah adiknya Diponegoro itu Bendoro Dena Ajeng Siti Maryam dinikahkan dengan Kiai Muhammad Syafi'i. Itu yang menurunkan Kiai Sirot, Bu Atikah semua itu. Pak Faisal. Terus ada yang ini adiknya Kiai Sirot itu perempuan, Salimah, menikah sama Syarif Muhammad Al-Ba'bud. Nah itu menurut ceritanya Syarif itu sama dengan Habib. Abaid atau Habib itu Syarif. Itu entah garis turunan dari istrinya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dari istri yang mana, nggak jelas itu. Syarif sama Habib, tapi yang terkenal turunan Nabi itu Habib semua ya. Iya. Bulus ya. Iya. Bulus Purworejo. Kenapa? Pesantren Bulus Purworejo. Oh iya, itu Bulus itu sekarang yang jadi komandannya itu Kiai Haji Hasan apa ya? Hasan Ba'abud Asegaf. Hasan Ngagil Al-Ba'bud. Terus punya besan Asegaf. Ya keluar Ali siapa namanya? Alwi Al-Segaf, terus adiknya Alwi Al-Segaf nikah sama Sayyid Hussein Al-Munawar, mantan menteri agama dulu. Golkar, golongan keturunan Arab.
monggo. Baru kali ini saya cuma dapat cerita dari eyang saya sama bapak saya, cerita tentang berakal itu. Dan istri saya juga dimakamkan di Berangkal itu. Almarhumah istri. Ada lagi yang mantan menteri kehutanan itu sinten, mantan menteri kehutanan. Istrinya. Iya, istrinya itu ibunya, adiknya ayah saya. Yang dulu, yang pertama, istri pertama. Namanya Nuning Jemuning. Kemudian menikah lagi, masih turun ranjang, masih saudara juga, tapi dari Jawa Deningrat. Yang menterinya niku Pak napa nggih, Pak Jamaluddin napa nggih? Niku nggih Pak nggih. Pak Jamal napa nggih? Rin pernah teng Berangkal. Nggih, Jamaluddin. Nek nyonyaipun garwanipun nika nak nderek kula. Anaknya Bu Retno Daulat, istri dari yang Sumantri, lahir Bupati Magelang. Itu. Jadi itu terus yang bikin jembatan. Jadi bukan nyebrang kali lagi, tapi jembatannya rupanya ambrol kena arus. Menuju pesantren itu, menuju sekolah madrasah. Ya. Barangkali ada yang mau tanya, tapi itu ya. Saya jadi ingatan saya itu kalau pulang liburan, mesti ke yang diceritain itu tentang itu berangkat terus silsilah. Saya bikin sama Bu Sumantri disuruh bikin silsilah. Terus saya pindah dimakan rayap yang sisanya ada silsilah lengkap itu dari Berangkal itu ada adik-adik saya, tapi belum karena COVID ini belum sempat foto-foto lagi. Yang punya saya jur dimakan rayap sampai foto-foto segala. Ya. Saya mau tanya Mas Baik. Di Ponorogo itu memang pernah berangkat. Oke, kasus pundi? Bagaimana? Itu pernah diberangkat. Kenapa? Pangeran Diponegoro, apakah pernah diberangkal? Pangeran Diponegoro makamnya ada di Makassar. Makassar, ya. Tapi pernah tinggal di Berangkal, kenapa? Pernah. Oh, dia markasnya di Berangkal itu. Makanya nggak kalah-kalah sama Belanda. Apa yang di bekas rumah yang sekarang dibikin TKI Siap itu ya? Yang ya itu di situ lokasinya. Terus kemudian oleh Kiai Sirot dibikin pesantren di lokasi itu. Ini Pangeran Diponegoro bertahan terakhir di Berangkal itu nggak kalah-kalah. Pertahanan alam dikelilingi sekali. Ceritanya eyang dulu landane arep mlebu mesti ngelangi. Apa daerahnya Berangkal itu kali semua ya? Enggak, itu ada kali cabang, kali Kemit. Satu terus Berangkal itu namanya Berangkal seberang kali itu diapit 2 kali, 2 sungai yang jadi satu. Kemudian belah utara itu bukit-bukit. Jadi pertahanan alam. Jadi Mas Purba, ada permintaan dari Pak Faisal. Pak Faisal itu ada kendala. Tadi pakai laptop bisa tapi hilang. Pakai HP ya hilang lagi gitu. Titip pesen supaya
ditulis. Oh, ditulis ya. Nantilah saya tulis karena harus ngetik itu kangelan. Nyenggol-nyenggol. Tulis tangan lebih cepat. Nanti suruhan siapa yang ngetik. Gitu. Nanti terketikan. Itu. Nanti terketikan Pak Ustadz. Mulai Oke. Ditulis tangan saja nanti kita ketikan. apa? Nanti kita iya. Oke, Pak Ustadz. Email bisa. Oh, email ya, email. Bisa. Email Ini Bu Julia itu pertanyaannya yang dari Belanda itu, Bu Julia. Iya, Julia mana? Julia mana? Oh, ini dari Belanda. Ini juga ada Dina dari Tokyo. Jadi kok nah ini siapa ini? Tuh, ini yang Tokyo. Yang Bu Julia tadi Belanda. Yang Kanada tidak ikut. Iya. Tuh. Yang Kanada. Ada masih tidur. Oh, masih. Nah, ini apa? Nah, sekarang, oh iya. Dia jadi lembu, Landa jadi lembu ya, mentek-mentek. Jadi lembu mentek-mentek. Ini ki anake Sintong. Dulu nemen ya. Sekolah. Bu Yulia. Ya. Bu di sana kerja di Belanda. Kerja di dapur. Oh, suami yang Ingat dokter gigi tapi kerjaannya ahli apa? Psikologi anak. Oh, gitu. Enggak gigi lagi. Iya, Pak Ustadz. Suami orang kemana-mana. Iya, mohon maaf Dokter Atika. Iya. Mungkin nanti ada pertanyaan dari jamaah. Iya. Kemarin iya. Monggo dari jamaah mungkin ada yang ditanyakan kepada beliau Al Ustadz Abdul Jalil ini dari yang mutawatir, salah hadis itu mutawatir dari eyangnya. Gitu. Monggo mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Tadi ada titipan pertanyaan ke saya Pak Ustadz. Ini terkait sejarah. Jadi kenapa yang dikenal itu bukan Kiai Muhammad Syafi'i tapi Kiai Sirojnya. Jadi beberapa orang itu generasi berikutnya. Ya, tapi, itu cucunya yang Kiai Muhammad Syafi'i. Waktu itu Sentot Ali Basah ditangkap Belanda, menggantikan posisi komandan perangnya itu adalah Muhammad Syafi'i, Kiai Muhammad Syafi'i. Nah itu Kiai Siroj itu cucunya Kiai Muhammad Syafi'i. Jadi Kiai Siroj bin Kiai Hasan Mukmin bin Kiai Syafi'i bin Kiai Muhammad Syafi'i bin Kiai Nuryadin bin Kiai Syekhabuddin. Tapi yang dari garis istrinya Kiai Nuryadin itu anaknya Kiai Syekhabuddin dari Jogja. Jadi yang lainnya dari ini Prakerta, Purwokerto, Pasir Luhur. Terima kasih. Itu Mas Faisal sudah bisa masuk kayaknya tadi raise hand. Dibuka Mas. Oh, iya. Dibuka itunya. Unmute. Sudah keluar lagi nih. Belum bisa enggak. Sudah keluar lagi nih, Dok. Iya. Monggo mungkin Pak Agus. Pak Agus mungkin ingin menanyakan, monggo. Faisal udah ngobrol lama kemarin. Waktu berapa hari yang lalu telepon. Ngapun tenan iki Pak, untuk saat ini belum bisa nanya nih. Saya sih bingung tanglet apa nih. Kenapa? Saya ini sudah
jadi ratu. Rada tuli. Harus banter. Oke. Aktor, aktorek. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, dari pemaparan beliau Al-Ustadz Abdul Jalil tadi, perlu kita garis bawahi, ternyata salah satu metode Belanda ketika ingin menghancurkan umat Islam adalah dengan mengganti nama, gitu. Diganti nama yang tidak ada tanda-tanda Islamnya itu. Gitu. Dan, Iya. jadi ini memang sangat halus, ya. Kiai Siroj saja itu ketika dibuang diganti nama dengan Kiai Tidar, itu kan ingin dihilangkan namanya. Dan saya juga sedikit paham kenapa beberapa kali orang masuk ke Masjid Merangkal itu memang nama masjidnya itu adalah Nurul Huda yang sudah sesuai dengan perizinan, tapi kok orang datang ke situ, Pak, saya mau izin masuk ke Masjid Kiai Siroj itu. Saya kaget, ini kok Masjid Kiai Siroj. Ternyata yang ada nilai sejarahnya itu adalah Masjid Kiai Siroj. Walaupun dulu mungkin belum ada penamaan, gitu. Tapi memang yang ada sejarahnya itu adalah Masjid Kiai Siroj. Dan ini memang sejarah yang mungkin akan hilang, gitu. Sejarah yang mungkin akan hilang dengan munculnya kajian Zoom ini. Alhamdulillah kita lebih familiar lagi dengan nama Masjid Kiai Siroj. Yang tadinya saya agak aneh yang di situ. Ini kok Masjid Nurul Huda kok namanya Masjid Kiai Siroj ini. Saya agak kaget. Dan dulunya itu namanya Masjid Babus Salam di situ. Itu nggih Pak Ustadz. Jadi ternyata model penggantian nama ini juga bisa menghilangkan sejarah. Jadi sejarah yang ada di Merangkal ya, mungkin dengan nama yang tidak ada itunya mungkin nanti bisa hilang. Tapi mudah-mudahan dengan hanya nama nama tambahan saja, karena kita tidak mungkin lagi ngurus-ngurus ganti nama itu ya. Yang penting nama yang kita kenal adalah Masjid Nurul Huda, tapi kita tambahi nama gelar dengan Masjid Kiai Siroj. Dan alhamdulillah Masjid Kiai Siroj. Tadi juga saya sedikit kaget tentang pemaparan Pangeran Diponegoro. Ternyata beliau itu adalah seorang kiai, dulunya nyantri. Gitu ya. Jadi ini sangat wajar sekali ketika orang-orang yang ada di Merangkal ini sampai sekarang itu masih bangga dengan pesantren. Jadi masih bangga sekali dengan nama pesantren, dan dukungan dari warga Merangkal juga sangat kuat, sehingga pesantren yang ada di Merangkal sekarang alhamdulillah bisa berdiri. Yang dimulai dari awal adalah kita dipinjami rumah kosong. Pinjami rumah kosong di tahun 2018, kita adakan pondok kecil-kecilan di situ, dan alhamdulillah di tahun 2019 kita diwakafkan tanah oleh Bapak Mujahid, kemudian dibangunkan, dan alhamdulillah sampai sekarang pembangunan masih terus berjalan, dan kita ternyata masih butuh untuk pondok putri. Ya, sekarang santrinya sudah ada 42, putra dan putri. Putra belum selesai bayar, belum selesai pelunasan, kita juga butuh pondok putri. Ya mudah-mudahan nanti sambil berjalan pelan kita bisa sampai ke sempurna. Dan untuk pendidikan yang ada di Merangkal, alhamdulillah di situ ada TK, ada Madin, ada MI, MI Muhammadiyah Merangkal Klopo Godong, yang siswanya itu sudah sampai luar provinsi, Pak. Dari Bandung ada, pindah ke situ. Datang dari luar provinsi ya. Dan sampai saat ini pendaftarnya juga sangat antusias untuk masuk ke MI Muhammadiyah Merangkal Klopo Godong. Jadi sekarang ini kita sudah ada siswa 50. Ya, kita sekolah alam ya Pak. Dalam sekolah alam. Sekolah alam. Nama yang terdaftar itu MI Muhammadiyah. Cuman kita pakai branding sekolah alam. Sama seperti masjid yang terdaftar itu Masjid Nurul Huda, kita pakai branding Masjid Kiai Siroj untuk mengenang sejarah perjuangan dari Kiai Siroj, sampai ketika beliau wafat pun diganti nama dengan Kiai Tidar. Ini Masya Allah
ini berarti Kiai Siroj ini sangat ditakuti oleh Belanda, ya, sangat ditakuti oleh Belanda sehingga Iya. meninggalnya itu diganti nama seperti itu. Mungkin itu Pak Ustadz Iya, itu tanggapan saya. Dari itu 5 tahun berjuangnya itu Kiai Siroj sampai nyerah itu 5 tahun. Masya Allah. Ya. Dia mengusir Belanda. Alhamdulillah. Matur nuwun. Matur nuwun. Mas Jalil. Matur nuwun Mas Wahid. Ini pengajian ini mengumpulkan balung pisah yang dari keluarga Bani Muslim, Abdul Samad, keluarga Atmo Wigeno. Jadi semuanya bisa. Kalau keluarga itu prajuritnya Pangeran Diponegoro. Yeah. Alhamdulillah ini ada yang berkah corona dong. Berkah adanya corona ini. Kalau nggak ada corona mungkin nggak. Nanti ini baru muncul Mbak Dini, Insinyur Subarkah, segala itu dari keluarga Abdul Syakur. Bu Umi, Pak Nukman, Bu Mustikawati ini dari Jogja. Iya, Mbak Alika. Alhamdulillah. Ini Bini itu. Bini itu tetangganya Bu Nailah, ya. Iya, tetangga. Tetangga ternyata saudara. Iya, iya. Kalau memanggil Bu Nailah itu tante ya, Mbak Dini. Mohon maaf, Bu Dr. Atika, kita mungkin tutup dulu nih kajiannya sehingga nanti bisa dilanjut dengan kegiatan yang lainnya. Gitu. Silakan. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti alur sejarah dari beliau Al-Ustadz Abdul Jalil Purbo, dan intinya memang salah satu model Belanda di dalam melemahkan kekuatan umat Islam adalah dengan model penggantian nama, dan ini perlu kita perlu hati-hati ketika nanti kita punya nama kemudian kita diganti nama yang Islami diganti dengan nama yang tidak Islami. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, perlu kami informasikan di Masjid Kiai Siroj itu ada kajian setiap malam Rabu lewat Zoom meeting, dan juga ada kajian malam Ahad ya, via live streaming YouTube Miko TV, dan insya Allah untuk kajian malam hari ini nanti kita akan rekam, kita akan siaran ulang lewat akun Miko TV atau Facebook MI Muhammadiyah Rangkong. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, perlu kami informasikan pembangunan pondok pesantren Tahfidz di Diponegoro. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan, dan kami masih membuka peluang wakaf bagi Bapak Ibu yang ingin ikut mewakafkan hartanya di perjuangan Islam, meneruskan tongkat estafet dari pendahulu kita, dari Mbah Kiai Siroj, dari Mbah Muhammad Satingi, bahkan dari Pangeran Diponegoro. Kami menerima wakaf Bapak Ibu, bisa lewat transfer ke nomor rekening 6687 0100 900 1530. Saya ulangi lagi, 6687 0100 900 1530 atas nama Rumah Tahfidz Diponegoro Merangkal. Konfirmasi wakaf ke nomor saya 089 673 120 051 atau ke nomor pimpinan Lanting Muhammadiyah Klopogodo, beliau Bapak Puji Rianto, nomornya 0852 2815 3938. Insya Allah wakaf dari Bapak Ibu akan kita gunakan untuk pemenuhan sarpras pembangunan di pesantren Tahfidz Diponegoro Merangkal Klopogodo. Mungkin itu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini.
setelah saya tutup bisa diteruskan dengan acara lain-lain, monggo untuk silaturahmi. Silakan Pak Mujahid, mungkin ada tambahan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan badan yang lagi belum begitu sehat. Salam ketemu dengan Bu Atikah karena memang kita selama ini belum tapi tentu kita sebagai orang berangkat asli ya sudah mengenal. Pas saya pulang berangkat ketemu Pak Faisal, nah, ini kebetulan lagi agak lama nggak pulang, jadi saya ngikutin kajian ini, apalagi ini secara berangkat. Pun Pak Mujahid tinggal di mana? Tangerang, di Tangerang. Oh, Tangerang. Ya. Kan waktu Pak Bu Dokter pas ke Syariasih, Bu Siti Rohaya cerita sama saya juga. Gitu. Jadi Pak Purbo matur nuwun atas silsilahnya. Mudah-mudahan nanti kalau memang pesantren sudah selesai, itu silsilah itu harus ditulis dengan rapi untuk betul-betul sejarah berangkal, agar supaya anak cucu kita, buyut kita besok tahu betul-betul sejarah kita yang otentik begitu. Dan juga Pak tidak lupa saya sampaikan, terus berjuang, ayo sama-sama, mudah-mudahan pesantren akan bisa selesai lah, walaupun tertatih-tatih, tapi insya Allah Allah akan menolong kita semua. Mungkin itu buat kita, Pak Purbo, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa silaturahim lewat Zoom lagi, atau kalau corona ini alangkah baiknya kita bisa tatap muka di belakang. Apalagi kalau takdir pesantren kita ngumpul di sana, mungkin bagi kita sendiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mujahid. Wakaf tanah itu ya. Pak Mujahid yang wakaf tanah. Halo. Lantaran aja itu semua dari Allah. Matur nuwun, alhamdulillah. Ya, monggo dirasakan. Pak Purbo matur nuwun atas pengungkapan sejarah berangkal. Ya. Silsilah wonten niku namung kedah dimakan rayap. Nggih sampun mboten Covid. Saged fotokopi. Ini matur nuwun sedaya. Salam sehat buat jemaah Mas semua. Faisal mau ngomong tuh kayaknya tuh.